Halo semua, selamat pagi. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat kembali ke channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda semua ke jalan yang benar. Nah, pagi ini saya akan menyesatkan Anda lebih jauh ke pengajaran dogme atau dogme. Ya, dalam video sebelumnya, dogme atau dogme adalah cara mengajar tanpa buku teks. Jadi, guru yang memakai atau menggunakan teknik dogme itu akan masuk kelas tanpa membawa buku teks dan memulai pengajaran sesuai dengan topik yang berkembang dengan murid-muridnya pada saat itu. Nah, pada video saya yang lalu, mungkin ada sebagian pemirsa yang bertanya-tanya, nah kalau sudah mahasiswanya ngomong atau siswanya ngomong ini itu tentang topik tersebut, lalu bagaimana? Masa kemudian begitu kelas selesai sudah bubar begitu saja? Ya, jadi pengajaran yang baik itu adalah pengajaran yang ketika pada akhirnya sang siswa itu akan membawa bekal beberapa bentukan kalimat atau beberapa kosakata yang mereka pelajari dari sesi pembelajaran itu. Kalau cuma ngomong sana sini kemudian bubar begitu saja, ya tentu saja pengajarannya kurang baik. Ya, secara didaktis itu bukan praktek yang baik. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan kelanjutan dari langkah setelah meminta mahasiswa atau siswa untuk mengemukakan idenya tentang topik yang mereka sudah lontarkan. Saya akan membawa pada satu sesi di mana saya mengajar bahasa Inggris kepada sekelompok mahasiswa di Prodi Akuntansi di Universitas Majung. Nah, mari kita simak sajian saya. Ya, jadi ini adalah topik-topik yang mahasiswa saya lontarkan ketika saya mengajar dengan teknik dogme. Saya bertanya kepada mereka, oke, silahkan membagi diri menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok mengungkapkan topik apa yang mau dibahas. Nah, mereka muncul dengan topik seperti ini. Ini topiknya seru-seru ya. Ada depression, ada early age marriage, honesty in Indonesia, cigarette, ya, smoking cigarette, dan genetic engineering. Ini adalah topik-topik yang mereka tentukan di dalam kelompoknya, kemudian mereka katakan kepada saya, ini topik dari kelompok kami, Pak. Ada yang bilang depression, ada yang membahas tentang early age marriage, dan sebagainya. Ya. Kemudian saya minta mereka untuk melontarkan satu dua pendapat tentang topik tersebut. Nah, pada bagian berikutnya, kelompok depression mengungkapkan seperti ini. Ya. Many people are experiencing depression but do not receive further treatment, which causes suicide. Yes, I used to have depressed students. I feel very sorry for them because they really suffer from it. Depression is not a sign of weakness. It needs proper treatment and support, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kok canggih-canggih ya kalimatnya. Ya tentu saja karena mereka memakai ChatGPT, ya, memakai AI untuk mengemukakan kalimat-kalimat yang canggih seperti ini. Waduh, kok pakai AI ya? Ya, mungkin untuk sebagian rekan merasa terusik, waduh lah kok sudah pakai ChatGPT, sudah dibantu oleh AI. Ya, memang hidup kita sudah sangat berkelindan erat atau tidak bisa dipisahkan dari AI ya. Jadi untuk kali ini saya tidak merasa keberatan ketika mereka mengajukan kalimat-kalimat ini dengan menggunakan AI. Tapi nanti akan saya pelan-pelan saya lepaskan mereka dari ketergantungan itu, kemudian saya minta mereka untuk mengujarkan sesuatu dalam bahasa Inggris secara mandiri. Jadi pertama dibantu AI, oke lah, tidak apa-apa. Ya, itu juga sebagai satu sarana untuk membuat mereka tidak merasa terlalu takut ya. Kalau belum mereka sudah diminta untuk melontarkan ungkapan-ungkapan yang kompleks dengan topik-topik yang kompleks seperti ini, mereka tentu akan, waduh kok sulit sekali bahasa Inggris ya. Nah, supaya tidak timbul kesan seperti itu, maka saya membolehkan mereka untuk mengujarkan sesuatu dengan dibantu oleh ChatGPT atau oleh AI. Oke, nah ternyata banyak sekali seperti ini ya. Jadi ini saya catat satu-satu, ya, satu persatu saya catat. Nah, di sini salah satu tugas yang tidak ringan juga untuk
dosennya ya, artinya dia harus rajin, harus cermat mencatat apa yang dikemukakan oleh siswanya. Tapi oke lah, demi Dokme ini kita lakukan ya. Nah, kemudian sampai di sini kita sebagai guru diperlukan untuk mengamati dari kalimat-kalimat itu, ya, dari kalimat-kalimat itu mana pola-pola kalimat yang worth learning, artinya yang pantas untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini dituntut intuisi seorang guru, pengalamannya, ya, berbahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, dituntut di sini kejeliannya untuk menentukan kalimat-kalimat atau frasa-frasa, ya, penggalan kata yang penting buat mahasiswanya untuk dipelajari. Jadi seorang guru harus mencermati mana penggalan-penggalan kalimat atau ungkapan-ungkapan dari sekian banyak ungkapan tadi itu yang penting untuk dipelajari oleh siswanya. Nah, nanti siswa itu akan mendalami pola-pola kalimat atau frasa-frasa itu secara lebih jauh dengan mempraktekkan di kegiatan berikutnya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, di sini saya sudah menggarisbawahi beberapa frasa. Experiencing depression, kemudian ada it needs. Nah, ini adalah pola-pola kalimat yang saya anggap penting buat siswa saya untuk mendalami lebih lanjut. Saya menganggap bahwa kalimat-kalimat itu cukup penting, cukup sering muncul di berbagai wacana akademik, dan oleh karenanya saya garis bawahi sehingga nanti saya bisa membawa perhatian mereka supaya fokus pada bentuk-bentuk itu. Nah, di sini mulai dari Dokme yang tadi kayaknya agak bebas tadi, mulai mengerucut pada satu struktur, satu bentukan yang lebih terpola, lebih terstruktur. Ya. Dan itu tadi yang akan kemudian dibawa oleh si siswa ketika sesi ini sudah selesai. Itu sebagai bekal yang mereka dapatkan dari sesi pembelajaran itu. Ya, oke. Jadi menurut saya kalimat-kalimat seperti experiencing depression, kemudian bentukan seperti it needs, kemudian this has become common, ya. Kemudian I have to agree with this, ya. Kemudian notorious for, ya. It depends on, ya. As long as, ya. I used to, because, ya. Kemudian very specific and complicated, ya. As long as it is used, ini bentukan pasif ya. Penting juga untuk diperhatikan karena wacana akademik pasti memuat banyak bentukan pasif. Nah, ini adalah pola-pola kalimat, frasa-frasa yang saya anggap penting. Nah, dari mana saya bisa menentukan itu? Ya, dari intuisi saya, dari pengalaman saya mengajar sudah hampir selama 30 tahun ya. Dari situ saya bisa menentukan bahwa oh, ini adalah kalimat-kalimat yang kiranya penting, kiranya bisa menjadi fokus perhatian buat mereka untuk dipelajari lagi. Ya, nah setelah menggarisbawahi itu, maka saya lanjut ke langkah berikutnya. Nah, sekarang judulnya sudah language focus. Sekarang fokusnya sudah tidak lagi berbicara bebas, tapi pada bahasa, bentuk-bentuk bahasa, arti dari beberapa frasa yang perlu mereka pelajari, perlu mereka camkan. Ya, oke. Yang pertama tadi saya mengatakan people are experiencing depression. Oke, saya mengajarkan ini, membawa fokus mahasiswa pada kalimat ini. Kemudian tugasnya adalah buatlah kalimat dengan kata experiencing dan gunakan tenses yang berbeda. Nah, sampai di sini mereka mulai membawa perhatiannya supaya fokus pada aspek bahasa. Sekarang mereka harus membuat satu kalimat dengan kata experiencing, ya, dan juga dengan tenses yang berbeda. Misalnya experience atau have experienced, will experience, dan sebagainya. Ya, jadi di sini mereka mulai fokus untuk melatih
ketepatan bahasanya. Ya. Kemudian yang kedua, it needs proper treatment. Sekali lagi saya mengajarkan ini seperlunya, artinya apa. Ya. Kemudian tugasnya adalah buatlah kalimat dengan kata needs dalam tenses yang berbeda. Ya. Kemudian ada lagi ungkapan I have to agree with. Sekali lagi saya mengajarkan maknanya, kemudian saya tugaskan kepada mereka, buatlah kalimat dengan kata agree with atau disagree with. Terserah mereka mau mengatakan kalimat apa. I agree with the decision. I agree with the rule. I agree with you, dan sebagainya. Jadi pokoknya mereka harus melatih penggunaan frasa itu di dalam kalimat bahasa Inggris yang mereka bikin sendiri. Dengan demikian mereka melatih kemampuannya untuk mengungkapkan satu ide di dalam bahasa Inggris. Ya. Notorious for. Ya. Nah, ini agak lain instruksinya. Pikirkan hal apa yang punya reputasi buruk dan gunakan kata notorious for untuk mengungkapkannya. Misalnya, Malang is notorious for its traffic jam. Nah, kemudian it depends on. Nah, ini instruksinya juga sedikit lain. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan it depends on. Is smoking bad or good? Mereka harus menjawabnya dengan well, it depends on the person. It depends on the money, for example, ya, dan sebagainya. Ya. Is online game dangerous or not? Mereka sekali lagi harus menjawab dengan it depends on. Ya, dengan demikian mereka berlatih untuk mengungkapkan ide mereka dengan menggunakan kata yang tadi sudah saya ajarkan, yaitu it depends on. Nah, jadi seperti itulah cara saya membawa suatu sesi dogme, ya, mulai dari mengungkapkan pendapat secara bebas dari topik yang mereka pilih sendiri, dan kemudian mengerucut pada bentukan-bentukan yang saya anggap penting, saya anggap patut dipelajari dan dicamkan. Kemudian mahasiswa atau siswa membuat kalimat dengan pola-pola atau ungkapan-ungkapan yang umum dipakai seperti tadi, ungkapan-ungkapan yang penting seperti tadi. Ya, dengan demikian sesi dogme itu tidak akan kemudian buyar begitu saja, tapi diakhiri dengan satu fokus pada penggunaan bahasa sesuai dengan apa yang telah mereka katakan di dalam sesi free discussion tadi. Nah, kiranya tips ini bisa membantu rekan-rekan yang mungkin sudah merasa jenuh dengan buku, ya. Setiap kali saya harus mengikuti buku teks, ya. Mungkin rekan-rekan yang punya kemauan untuk lepas dari buku, lepas dari pola yang baku seperti ini, bisa menggunakan teknik ini, dogme atau dogme, tapi tetap tidak kehilangan fokus terhadap penggunaan bahasa dan melatih siswa untuk bisa menggunakan beberapa ungkapan yang sudah dimunculkan dari sesi diskusi. Demikian kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.